Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlidayah dari kelompok Presum untuk meresum dari kelompok tema 7 yang berjudul dengan Good Corporate Governance atau GCG dalam bisnis Islam. GCG merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perseroan. Dalam Peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum menjabarkan prinsip-prinsip dasar GCG yang terdiri dari: yang pertama itu ada transparan, yang merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan lebih efektif. Yang ketiga itu ada pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Yang keempat ada independensi, yaitu pengelolaan bank secara profesional dan tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Yang kelima itu ada kewajaran, yang merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk manfaatnya sendiri, ini ada mendorong memperdayakan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan. Yang kedua ada mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan. Yang ketiga ada mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi agar dapat membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Yang keempat, mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di sekitar perusahaan. Yang kelima, meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional. Yang keenam, mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Untuk tujuannya sendiri, ini ada beberapa tujuan utama dari GCG, diantaranya yaitu melindungi hak dan kepentingan pemegang saham, meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham, melindungi hak dan kepentingan para stockholder non-pemegang saham, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus dan manajemen perusahaan, meningkatkan mutu hubungan board of director dengan manajer senior perusahaan. Nah, di sini ada hubungan antara etika bisnis dan good GCG. Etika bisnis ini merupakan hubungan berkesinambungan antara keduanya. Kode etik harus ada dalam peranan dalam konsep GCG. Kode etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan merupakan implementasi salah satu GCG. Kode etik tersebut menuntut karyawan dan pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek etik bisnis yang terbaik dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Untuk tahapannya sendiri di sini ada 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap persiapan, di mana tahap ini ada beberapa langkah. Yang pertama ada awareness building, di mana langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Yang kedua ada GCG assessment, yang merupakan upaya untuk mengukur lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG. Yang ketiga ada GCG manual building, yang merupakan langkah berikut setelah GCG assessment dilakukan. Yang kedua ada tahap implementasi. Langkah-langkah pada tahap ini diantaranya yang pertama ada sosialisasi. Sosialisasi ini diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG, khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Yang kedua ada implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan secara pedoman GCG yang ada. Yang ketiga ada internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Yang terakhir itu ada tahap evaluasi, di mana tahap ini perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengatur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan pihak independen melalui melakukan audit implementasi dan scoring atas praktis GCG yang ada. Nah, untuk perbedaannya sendiri antara
penerapan GJK di bank syariah dan bank konvensional. Di dalam bank syariah, Islam memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan atau amanah, sehingga cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatnya pun harus sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, ada bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah. Yang ketiga, bank syariah menempatkan karakter atau sikap baik nasabah maupun pengelolaan pada saat yang sangat penting dan menempatkan sikap akhlakul karimah. Yang keempat, adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip kesederajatan, dan prinsip ketentraman antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabah. Yang kelima, pada prinsip bagi hasil, di mana ini penentuan besar resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Jumlah bagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah yang pendapatan. Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil. Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Nah, untuk pada bank konvensional, ini kepentingan pemilik dana atau deposan adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi. Tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabah, karena masing-masing mempunyai keinginan yang bertolak belakang. Sistem bunganya ini penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dan pedoman harus selalu untung pada pihak bank. Besarnya presentasi berdasarkan pada jumlah uang modal yang dipinjamkan. Jumlah pembayaran pun bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi yang sedang baik. Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Nah, untuk penerapan GJK di Indonesia, kajian yang dilakukan oleh Asian Development Bank atau ADB menunjukkan beberapa faktor yang memberi kontribusi pada krisis di Indonesia. Yang pertama, konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi. Yang kedua, tidak efektifnya perusahaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Yang ketiga, inefisiensi dan rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan. Yang keempat, terlalu tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal. Yang kelima, tidak memadainya pengawasan oleh para kreditor. Tantangan terkini yang dihadapi masih belum dipahami secara luas. Prinsip-prinsip dan praktek GJK pun oleh komunitas bisnis dan publik pada umumnya. Akhirnya, komunitas internasional masih menempatkan Indonesia pada urutan bawah rating implementasi GJK sebagaimana dilakukan oleh Standard & Poor's, CLSA, PricewaterhouseCoopers, Moody's, Morgan & Chalmers. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.